masih dibuang, Pak. Masih semangat. Mana suaranya? Very good. Oke, you sit is very good ya, optimis ya. Duduknya seperti orang sehat. Jangan kayak orang kedinginan kena meriang masuk angin. Kayak orang duduk kena penyakit demam berdarah. Semangat duduknya. Oke, kembali ke makanya lihat-lihat dong. Orang mau duduk. Dari tali kursinya di situ. Orang mau duduk digeser-geser. Ini ada tamu duta besar dari mancanegara loh. Ini ada tamu nggak sembarangan loh. Kembali ke selamat malam untuk Dia Putri, bidadari dari kayangan tanpa sayap, dan Vega bidadari tanpa ekor. Ya iyalah. Apa kabarnya dirimu? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Bawa apa nih kesini? Enggak lagi bawa motor kok. Enggak bawa motor. Enggak. Waduh, luar biasa. Motornya yang depan kecil, rodanya yang belakang gede. Bukan Mas, dia itu freestyler bukan sirkus. Itu motor sirkus yang. Oh, berarti motor kamu dong yang di depan itu. Pantesan ada topinya, ada bulu-bulunya. Itu kan kita boncengan. Ternyata juga sekalian main sirkus ya. Balik ke tema malam ini kan bertajuk jago nyalip nih ya. Kaburnya kamu menyukai hobi balapan motor. Kalau teman saya hobi ngambil motor ya. Gitu. Beda. Ambil motor dari ini dealer. DP-nya udah tapi kreditannya agak terlambat. Makanya selalu berhenti di tengah jalan. Bukan karena ngeremnya kekencengan, dihentikan sama debt collector. Kamu jangan ketawa-ketawa, kamu juga pernah ngalami. Apalagi pemain-pemain campur sari itu. Emangnya dirimu sering nyalip-nyalip lalu lintas balap, jalan raya atau balapan? Di sirkuit Sentul pernah. Kalau di jalanan ya udah pastilah ya. Pasti. Cuma nggak asal nyalip-nyalip nggak jelas. Emang kalau ada celah baru. Ini yang bagus. Jadi cara ambilnya itu nyalip itu harus bener-bener posisi nyaman. Iya. Ya. Lu belagu banget sih. Kenapa sih Mas? Mbak J berhenti aja diginiin ya. Ada nenek-nenek itu sampai diginiin gitu. Sampai roknya nenek-nenek itu buka semua. Pakai estetika berlalu lintas, tertib berlalu lintas, sopan santun berlalu lintas. Nyalip itu dalam kondisi masih nyaman baru salip. Iya. Dan kamu harus nyalipnya dari sebelah kanan. Lu sampai masih ke atas segala. Ayo. SIM-nya aja SIM beli di toko material situ ya. Balik kalah. Menurut newspaper, yellow paper dari Eropa sana, koran sampah yang ada di sana. Tapi sampahnya ada di sini. Kabar selalu, surat kabar selalu, dirimu katanya pernah jatuh terguling saat latihan di jalur balap. Seperti apa ceritanya? Apakah dirimu sampai cedera berat? Jadi waktu itu mau ada pemotretan, cuma karena kita udah nanggung di situ sambil main kan sama teman-teman. Terus lagi enak-enaknya ngebut, kayak lupa ngoper gigi gitu pas di tikungan. Giginya dioper. Ngomong lebih bahasanya lebih personaling lah ya. Kalau gigi aku tersinggung. Ada lagi ngapain tersinggung? Nah, berhadapan dengan gigi Graham. Pak ngoper personaling. Lalu. Ya udah, terus karena telat jadinya langsung keluar jalur terus motornya keguling, kayaknya juga mental. Aduh, motornya nggak apa-apa, kamunya. Motornya juga kenapa-napa. Ya kenapa-napa ya, luar biasa. Tapi dirimu yang lecet-lecet sebelah mana? Lukain aja sih. Aduh.
Jangan sampai. Tapi udah sembuh ya? Udah. Gak usah diliatin banget mas, sama orang banget. Biar lu tahu realitanya, kenyataannya sebelah mana. Iya, tapi ngeliatinnya gak usah pakai ngencet. Tapi itu kapan itu? Iya, udah kejadiannya berapa lama? Belum lama sih, masih tahun ini, awal-awal tahun. Tapi habis itu sudah nggak pernah terjadi lagi hal seperti itu ya? Jarang sih, Jangan jarang. Lebih hati-hati lagi lah ya. Iya. Pokoknya jangan sampai kamu tuh seneng atau bekerja sampai melupakan keselamatannya. Iya. Balik ke sebagai seorang freestyler. Freestyler. Maaf, sorry, can speak agak kelepotan ya. Sebagai seorang freestyler wanita, ini umbrella girl. Makasih mas. Pembalap-pembalap itu dikasih payung lari terus. Kayak payung musola yang dipakai. Ada tulisannya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lari. Pakainya si seksi rok mininya segini. Marquez sama Paolo Rossi itu lari jadi. Looking. Oh, ada umbrella musola. Wah. Dia pakai payung pink Barbie apa Winnie the Pooh itu kan ya. Ya lagian siapa yang mau bawa payung musola? Kerandak sekalian gue bawa kerandak. Kasihan pembalapnya lari. Enggak ada, masa payung musola kan gede banget mas. Nggak tahu, kamu keliru ngambilnya aja. Bagaimana sih awalnya dirimu menekuni hobi yang terbilang menantang maut itu, monggo? Kalau hobi freestylernya sih dari SMA kelas 1. Oh, bukan STM ya kamu kelas 1? Enggak mas, SMA. Terus ada teman-teman sekelas dia kayak freestyler pakai matic, ngajak masih takut dulu, cuma begitu sekali dibawa langsung kayak gue mau nyoba, malah maksa pengen nyoba juga. Terus dikenalin lagi ke yang lebih besar lagi, yang motor-motor ninja yang kayak gitu. Ya udah di situ nyaman. Luar biasa. Balik ke kalau boleh tempe. Jenis motor apa saja yang bisa digunakan oleh seorang freestyler? Apakah motor jenis Vespa atau motor apa bisa digunakan? Monggo silakan. Hampir semua motor bisa. Wow. Emang semua motor bisa. Cuma kalau ya cuma ada yang emang harus diganti ya kan, kayak misalkan motor-motor matic itu kan takutnya belakangnya kegasruk lantai, kegasruk bawah gitu kan. Jadi itu kayak jadi kayak dinaikin atau apa, ada yang dirubah. Pernah tampil di mana? Di Indonesia, luar Indonesia? Event apa aja? Sempet mau event sih, cuma waktu itu kayak ada bentrok sama geng motor gitu, jadi kayak gak jadi deh. Katanya juga bawa motor yang 1000 cc mas, bawa motor-motor gede. Iya, Emang balapan. bawa itu, yang jatuh bawa itu. Dulu 1000 cc kan gede. Iya, katanya makanya pernah jatuh ketiup angin, serius. Kalau itu pas freestylernya. Ih bener, ketawa aja. Beneran. Emang jadi kayak lagi berdiri di atas jok, terus ngangkat kaki satu nyobain kan awal-awal. Terus angin gede banget udah jatuh sama. Top. Padahal usia masih berapa? 20. Masih 20 aja udah ahli kayak gini. Ini berapa kali tangkap polisi gara-gara otak-atik. Dia kalau berangkat ini boncengan sama ini kan omnya ini ponakan. Bawa helm 2. Tapi dia boncengan 1, tapi dia nyari tempat parkir motor banyak. Omnya taruh situ, omnya suruh ngotak-atik. Balik galak. Ada orang di situ. Bertanya. Iya boleh silakan. Sedikit serius nih Mas Ya Ganteng serius ya. Tapi mukamu kok nggak serius banget ini. Serius dong. Mukanya gimana Mas? Itu muka apa bukan? Bukan Mas. Bukan. Apa? Talenan. Kalau dia kesini tinggal pergi aja ya. Gue serius nih Mas. Mbak Kia kan Udah situ aja, ngapain harus itu ini di situ untuk khusus manusia loh. Emang gue sejenis apaan? Lu beruang madu.
Dikatain beruang madu sama siluman tapir. Makasih Bapak. Bapaknya dong. Mbak Kia, sekarang kan bisa dibilang ini freestyle dari ini kan jadi profesi kan? Enggak juga sih. Ini yang diajak ngobrol. Ya kan aku Yang ditanya Mbak Kia. Ya. Iya. Kenapa yang jawab Mbak Keong? Selama 4 mata bukan mata ini yang 3 kali yang lucu ini. Empat mata bukan mata hampir 11 ini yang baru 3 kali, Pak. Lucu. Baru 3 kali lucu. Iya. Berarti lu kuping lu baru bener kemarin. Kemana aja? Begini Mbak, ini kan bisa dibilang satu profesi yang ekstrim ya. Ekstrim. Apalagi sekali lagi saya minta maaf bukan membedakan gender ya, tidak ya. Kan pasti. Hati Mbak. Hah? Tak suruh hati-hati jawab pertanyaan. Enggak, ini agak sedikit. Pertanyaannya pertanyaan ancaman biasanya. Tidak, ini sedikit serius. Dapat ini enggak tentangan dari orang tua, apalagi dari ibu? Awalnya sih sama papa juga dilarang keras ya. Cuma Kia bilang daripada Kia ikutan kayak gangster yang nggak jelas ngapa-ngapain ngerusak, mendingan Kia jelas di freestyler ada hasil gitu. Ngeyakininnya gimana tuh caranya? Kalau ke papa sih gampang, kalau ke mama agak susah sih. Cuma ya Kia nekat aja udah beli motor taruh di rumah. Mama kayak marah dulu tapi endingnya ya udahlah gitu sih. Nggak susah sih. Nggak susah. Nggak susah. Mungkin untuk lebih jelasnya lagi kita akan menghadirkan mamah dari Mbak Kia ya Mas ya. Oke. Silakan mamah dari Mbak Kia. Makasih banget loh. Iya. Luar biasa. Dan Bersyukur sekali ya. Itu termasuk bukan mata ini nggak sembarangan, jadi bisa mendatangkan Ya. Mama Jenglot. Mas, ini orang. Wah, jahat banget. Mama, ini mama. jahat lo. Tapi pakai bahasa manusia bisa ya. Agak susah, agak susah. Tanya dulu ya. Ini orang loh mas. Biarpun bentuknya kayak kayu bakar. Coba. Maaf, dengan tante siapa? Udah jadi nih. Aku kirain mulutnya sampai ke belakang. Mamanya ini ya, mamanya kayaknya orangnya seneng senyum ya. Emang gitu. Ya tante ya. Gimana tante? Jangan dimakan tante. Udah, oke. Oke, nanti kita lanjut lagi. Iya. Udah, Mama silakan kembali ke kandang. Udah lama. Nanti kita ngobrol lagi ya. Ya. Ini ternyata punya mama tiri yang luar biasa. Balik ke pemirsa. Bintang tamu saya selanjutnya ada seorang penyiar yang lebih suka mengendarai motor ketimbang naik mobilnya sendiri. Benarkah demikian? Langsung aja kita sambut Imam Darto. Asale saka telo main betul atine rada gelo ojo ngono mas ojo jono aku nang karo Kembali ke selamat malam untuk Mas Dat. Untuk Mas Darto, apa Ya. kabarnya nih? Alhamdulillah. Mas Danang kembarannya kemana? Kebetulan dia lagi operasi. Oh, operasi apa? KTP? Operasi zebra. Oh, operasi SIM. Enggak, dia lagi ada halangan. Lagi pula kan kita ngomongin tentang motor, dia Iya. nggak bisa naik motor. Oh, dia nggak bisa? Nggak bisa. Luar biasa. Bisanya apa dia? Bisanya minta duit. Waduh. Nggak beda jauh dengan kalian. Ini bisanya cuma duit. Kembali ke tim investigasi muncrat. Jadi jorok.
Alam gaib mengabarkan jika dirimu pernah mengendarai 3 motor secara bergantian selama 24 jam tanpa henti. Apakah sedang memecahkan rekor atau kurang kerjaan? Monggo, Ya enggak, jadi waktu itu ada ya jalan-jalan sekaligus pekerjaan touring Jakarta Jogja gitu. Kebetulan saya kan orangnya sombong. Lu kelihatan. Sombong dengan kemiskinan. Enggak apa-apa. Kebetulan saya kan orangnya sombong. Ya, Motor ada 3, ya. saya bawa semua gitu. Yang 2 dijokiin. Karena kalau yang satu kan memang nggak nyaman tapi keren gitu. Jadi saya keren dulu, begitu pegel saya tuker yang biasa. Nanti begitu ada cewek tuker lagi yang keren. Gitu. Luar. Kembali ke habis berapa liter bensin saat perjalanan Jakarta menuju Jogja? Oh, Ya nggak ngitung. kira-kira toh. Kira-kira kan kamu. Satu motornya tuh habis berapa? Kali 3. Habis banyak. Benar. Apa memang bensinnya ada enggak literan pakai banyak? Banyak iya. Sabar, Mas. Nggak ngitung. Kasih minum dulu air hujan sebentar. Ini kan udah dikasih minum ini. Iya. Untuk Mbak Kia dan Mas Darto, kalian berdua kan pengguna motor. Seperti apa pendapat kalian akan perilaku para pengguna motor yang sering kali melawan arus dan juga jalan mengendarai trotoar seperti mereka? Enggak, dari Mbak Kia dulu. Yang pastinya ganggu banget, terus bahaya. Iya. Walaupun Kia juga pernah ada kayak naik ojek, terus ojeknya yang naik trotoar gitu. Ya tepat paling marahin, kasih tahu nggak boleh. Ya bahaya sih, itu bahaya banget. Betul, saya sangat setuju. Karena pernah saya lihat sendiri ini. Pertama naik trotoar, naik motor, langsung naik motor terus masuk ke ini halaman kantor orang. Ini total ke genteng juga gitu. Gua naik genteng, jemput dia. Lagi ngerayu kucing tetangga. Kalau Mas Darto mau melihat pola tingkah mereka itu yang kadang-kadang tidak punya sopan santun berlalu lintas, hak pejalan kaki dimanfaatkan oleh mereka. Iya, betul. Hak halaman orang tanpa permisi dipakai oleh mereka. Aduh. Pom bensin yang sudah dikasih pagar dia muter mereka. Iya, benar. Kuburan Masuk dia nggak mau bayar. ya gimana ya? Ngapain naik motor? Nyari wangsit. Potong. Memang kadang-kala kita suka ini sih, suka menghakimi. Kalau pas kita lagi naik mobil atau kita lagi jalan, wah ini motor nih naik trotoar atau nyelip. Tapi giliran kita naik motor, oh iya ya panas, capek, wah nggak nyaman, mau nggak mau kan, ya udahlah naik motor bentar, naik trotoar bentar, ya jadi ada kalanya pas lagi naik mobil sebel ngeliat motor naik trotoar, pas giliran naik motor, ya aku naik trotoar juga. Tapi kalau saya malu, saya nggak pernah ngelakuin hal kayak gitu. Oh, malu saya sebagai seorang cover boy sampai nanti ketakutan kalau nggak memberi contoh yang baik. Mendingan sabar sementara, entah kita datangnya sampai ke lokasi itu tahun berapa kita. Tapi kesabaran itu penting. Ngalah untuk mengalahkan emosi, sabar untuk memenangkan kebenaran. Balik kalah untuk Mbak Kia. Apakah kalian berdua pernah ditilang atau saat melakukan pelanggaran lalu lintas seperti Pernah nggak? yang saya tanyakan tadi? Monggo dari Mbak. Iya. Kalau niat melanggar nggak pernah, cuma karena nggak tahu jalan kan, terus kayak naik Ducati 2 motor gitu. Terus Nyari apa? Ducati yang agak motornya yang joknya agak gini. Yang gini. Kan Ducati itu kan. Iya, tapi nggak begitu banget juga. Itu naik motor mau nyolong sendal. Saya pernah itu yang boncengannya sampai ini gini setayang, ininya gini. Itu kayak predator. Nggak gitu juga. Bongkok tapi nggak lebay banget. Sampai nongging banget.
Lalu nggak naik motor kadang-kadang gitu di depan saya. Ya, Mbak. Mirip sih. Mirip dengkulmu. Dilanjut. Iya. Terus nggak tahu kan emang nggak Seneng boleh. dia terhibur ya. Pemain campur sarnya terhibur ya. Ini punya orang. Ini punya Main minum-minum aja. Ini dalam sejarah empat mata baru nih. Pep, punyamu yang ini Pep. Kode. Punyamu yang ini. Masih Mas. Ah, punya Mas Tukul yang ini Mas. Nih. Emang ada Gepti ya? Ngawur mah demam berdarah. Gimana? Enggak. Ya terus pas mau muter balik nggak tahu itu emang nggak boleh, terus ngikutin kan. Karena aku nggak tahu, jangan aku ngikutin motor depan. Dia malah bablas gitu, polisi nyetopin Kia. Ya udah, Terus kena kamu jadinya. diperkututin itu tadi. Berkututin ya. Kalau dari Mas Darto, monggo. Susah kalau tidak melanggar peraturan di jalanan Jakarta. Soalnya satu melanggar, yang lain ikutan. Saya cuma satu yang tidak pernah saya langgar. Apa itu? Cinta saya ke Kia. Sangat setuju sekali. Karena Darto lo lihat-lihat dong. karena cinta sejati itu muncul dalam hidup cuma sekali. Itu antara Mas Darto dan Kia. Muncul dari motor. Terus saya alhamdulillah nggak pernah namanya saya diperkututin kayak gitu. Karena saya memang tertib lalu lintas. Harus memberi contoh lah ya. Lampu merah ya berhenti. Hijau kadang-kadang kalau nggak disuruh berangkat masih depan. Balik karena pemirsa. Bintang tamu saya selanjutnya ada seorang pria lulusan S2 Harvard University yang memilih menjadi pengusaha ojek. Siapakah dia? Jangan kemenangan terbuka, bukan Pak? Waktu pertama kali bilang ini orang mau ngerjain kita atau apa? Ternyata dia ngefans berat sama Gojek. Dia kepengen diantar dari Jakarta ke Denpasar. Gak bercanda naik Gojek. Dan akhirnya dia kerjakan itu. 3 hari. 3 hari. Saya pegel. Oke, masih di bukan Pak. Yang sebelah kanan dari mana? Kamu siapa yang sebelah kiri? Cemut. Oke, yang biru-biru, Semangat. jangan bikin malu. Anda generasi muda penerus bangsa, harus semangat. Suaranya keluarin ya. Yang biru dari mana? Pemirsa, bintang tamu saya berikut ini ada seorang pengusaha ojek lulusan S2 Harvard University. Harvard University. Harpa. Oh, beda. Beda. Harpa itu alat musik, kalau Harvard Harvard itu kampus. universitas. Berikut kita lihat cuplikannya. Tangan lu pahit. Kenapa lu rasain? Pemirsa Bukan Empat Mata, Anda penat dengan kemacetan Jakarta hingga membuat Anda tersesat dan menunggu berjam-jam? Banyaknya kendaraan di ibu kota Jakarta dan kota besar lainnya tak dipungkiri membuat kepala pusing 7 keliling. Padatnya mobil dan motor yang hadir tiap hari di kota Jakarta khususnya tak pelak membuat penduduk Jakarta berpikir keras untuk mencari solusinya. Ya, urban transportasi salah satunya. Transportasi modern ini belakangan kian mewabah di Indonesia. Selain praktis juga ekonomis meski berbasis dunia digital. Salah satunya adalah Gojek. Sebuah layanan transportasi sepeda motor yang didukung dengan teknologi mobile menjadi tren baru serta solusi di kala kemacetan mewarnai kesibukan ibu kota Jakarta. Seperti apakah sistem operasi Gojek ini? Tunggu bahasan lengkapnya hanya di Bukan Empat Mata. Luar biasa. Excellent.
kreatif, Kreatif. inovatif, Bisa melihat memanfaatkan momen. Peluang Mas, That's peluang right. bisnis. That's right. Langsung aja kita sambit. Kita sambut Bintang tamu bukan tawuran. Nadiem Makarim. Kereta berangkat, cuk, hati Lewatnya sana. Katanya ahli dalam motor nyari celah-celah, malah ke jalan buntu malah diambil. Ya, Kan ada jalur yang itu jalur bebasin. Mas, mau lulusan manapun kalau emang waktunya nyasar ya nyasar. Enggak, dia seneng lewat belakang kayaknya. Balik ke laptop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Maaf, Khair. jemaahnya udah 5 generasi ke atas. Khair. Susah. Lagian itu mulut apa keran ledeng ya? Gede banget. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Maaf mas, itu tadi harusnya aku foto. Itu udah kayak yang lambang Singapura yang munculatnya banyak banget. Emang gua kepala singa ini. Selamat malam untuk Mas Nadiem, ahlan wa sahlan. Apa kabarnya? Baik, Luar biasa. baik. Luar biasa. Balik ke Aduh, bercanda. saya dapat bisikan dari mata-mata dunia hiburan. The eyes of entertainment. Oh. Apakah benar dirimu melepas jabatan tertinggi di sebuah perusahaan online shop demi menjadi pengusaha ojek? Monggo. Betul, Mas Luar Lolo, biasa. betul. Karena saya dari dulu emang ya ngefans banget sama ojek. Iya. Dan saya lama-lama itu waktu itu punya mobil, sekarang udah nggak punya mobil lagi. Kemana-mana pakai ojek terus. Iya. Jadi saya kepengen semua orang Jakarta mengerti apa nilai ojek itu beneran di Jakarta gitu. Luar. Betul, saya ngelihat sendiri memang lebih efektif, lebih cepat dan waktunya lebih singkat. Jadi tidak macet terus buang energi banyak, waktu, tenaga, bensin, pikiran, dan kadang-kadang kalau nggak kuat emosi bisa muncul. Stres ya. Selalu. Benar, saya terima kasih sekali. Jadi bisa meringankan para orang-orang yang kepingin lebih cepat sampai ke pekerjaan atau yang dituju. Good. Kembali ke untuk Mas Nadiem lagi nih. Benarkah ide menjadi pengusaha ojek justru muncul saat keseringan menggunakan jasa ojek? Betul, betul. Saya dulu sebenarnya idenya keluar waktu di belakangnya ojek. Saya lagi mikir. Di gitu, belakang dan ojek? Di belakang. Emang biasanya depan ojek? Ya, kadang kala. Pantesan lewatnya sukanya di belakang. Tapi kalau udah sering naik ojek kan lama-lama langganan ya. Iya, betul. Terus akhirnya ya mulai nongkrong lah. Saya beliin kopi segala gitu. Terus saya dikasih tahu, lu bisa ngambil berapa orang sehari gitu. 3. Loh, kok dikit banget ya? Berapa jam lu kerja? 14-16 jam. Wah, saya kaget. Itu lebih banyak dari orang kantoran kerja. Tapi kenapa begitu sedikit? Karena dia tinggal nunggu pelanggan datang ke dia. Jadi saya mikirnya gimana ya kalau ada aplikasi di mana semua orang yang butuh bisa langsung ngebook untuk driver yang terdekat dia. Jadi itulah mulai konsepnya tercipta gitu. Luar biasa. Amazing. Ide itu sebetulnya udah terkuat di pikiran saya. Tanya kalau nggak percaya nih. Aku dulu punya kayak gitu kan. Tapi ternyata mereka itu ada 3. Pengen seneng, pengen enak, dan seenaknya sendiri. Itu nggak ada kriteria jadi orang sukses, nggak ada. Itu kriteria orang yang mau enaknya sendiri itu orang males, tau nggak? Balik ke untuk Kia dan Darto sebentar Mas.
apakah pernah terpikir menggunakan jasa ojek saat macet menghadang aktivitas? Monggo dari Kia dulu. Sering sih naik ojek. Sering kalau jauh juga suka pakai ojek. Betul. Syuting juga kadang-kadang suka pakai ojek, cuma ya kalau nggak musim hujan sih. Gitu. Kalau Mas Darto? Hampir selalu. Jadi tuh kalau Gue curiga jangan-jangan lu tukang ojeknya deh. kebetulan memang saya juga sampingan. Enggak. Lu mesti enggak, lu kok pas banget ini ya. Ini bintang tamu, Iya, bener. bintang tamu. Hargain. Dia datang ke sini untuk menambah suasana meriah, betul. Lagian mirip-mirip tukang ojek, kenapa sih? Ini jaket biker. Gak mau lihat nih belakangnya. Nih. Tuh. Baca. Ada jaga jarak wah luar. Ada tulisannya. Terusannya baca. Asosiasi Suami Lupa Istri. Pantang pulang sebelum istri berang. Doanya doa kayak gitu. Doanya jelek, doa itu positif. Ya terkabul. Next, oke? Sering. ya. Biasa kan saya sibuk sekali ya, di syuting di sini Iya, terus pemotretan sana pemotretan, Ikan hiu itu pernah loh dia. interview ya dan segala macam. Itu kesana kemarin naik ojek, justru mobil yang ngikut di belakang. Orang kaya. Sangat setuju saya. Satu pendapat dengan Mas Darto, Mbak. Saya aja sampai sekarang tanya, naik apa kalau berangkat syuting ya? Enak naik motor, lebih efektif. Baru kalau keluar kota, pergi jauh, terus lu ngapain ngomong-ngomong? Maksudnya apa lu gini-gini mana? Ya enggak, saya mobil saya Ferrari itu sudah itu mobil sport tanpa pintu juga belum tahu. Kan orang pintu 2, pintu 1, aku malah nggak ada pintunya. Balik karek. Ya kalau belum kamu masuk belum tak tutup. Jadi pakai motor emang bisa jadi alternatif di kemacetan ya Mas Betul, ya? saya setuju dengan Mas Nadiem. Mas Nadiem. Sebagai pemilik jasa ojek, laptop dapat cerita bahwa dirimu pernah dikerjain oleh seorang pria bule asal Kanada. Karena minta diantar dari Bali menuju Jakarta. Buset. Waktu pertama kali namanya Edward. Wah, Edward. Waktu pertama kali bilang ini orang mau ngerjain kita atau apa? Ternyata dia ngefans berat sama Gojek. Dia kepengen diantar dari Jakarta ke Denpasar. Gak bercanda naik Gojek. Dan akhirnya dia kerjakan itu. 3 hari. 3 hari. Saya pegel. Itu udah saya. Masih bagus pegelnya. Itu kalau dipijetin pakai paku payung gimana? Pakai setrika. Jadi beneran itu? Beneran. Dan biayanya berapa? Biayanya nggak tahu ya, udah pasti lebih mahal dari Garuda. Dari pesawat ya? Pesawat. Karena kan aku dengar Mas katanya di Gojek ini tarifnya itu per 1 kilometer ya? Per kilometer. Jadi kilometer. semua fix, udah nggak main tembak-tembakan lagi di pinggir jalan. Jadi nggak pakai tawar-tawaran? Udah nggak pakai tawar-tawar, Iya. tinggal masukin di app dari sini ke sini, terus keluar harganya. Per Setuju kilometer. apa tidak? Nah, udah gitu. 1 kilometernya berapa? 1 kilometer Per 1 kilometer? 4.000. 4.000. Tapi sekarang malah banyak orang bukan gunainnya buat transport doang, tapi buat ngirim-ngirim barang sama buat beliin makanan. Food delivery. Iya. Jadi yang Luar banyak. biasa, lebih berkembang. Iya, nyebar. Ada sesuatu yang disampaikan. Mas Nadiem, maaf ya, ini kan masalahnya berhubungan dengan konsumen langsung ya. Udah gitu kendaraan roda 2 dan kemungkinan untuk mendapat, ini amit-amit ya, ini hanya menanyakan kemungkinan pernah ada kejadian kecelakaan. Tanyanya ancaman, hati-hati. Iya. Gua nanya. Udah siap. Gua nanya, Nyong. Ini kalau misalnya terjadi, ya semua tidak mau ya, terjadi kecelakaan misalnya. Doanya jelek banget. Ini si Monyong dari tadi gua ngomong bener-bener. Kan segala kemungkinan terburuk harus Ada dipikirkan. resiko maksudnya, Iya ya. kan? Itu ada antisipasinya. Mengundang resiko dia. Padahal lu mengundang wabah. Dan itu datang aku. Gimana Mas? Apakah ada apa asuransi atau misalnya safety ridingnya seperti apa atau apa gitu? Ya, kita sebenarnya kerjasama sama Polda buat melatih driver-driver kita
untuk safety driving. Itu Oh, satu. safety riding, ya. ya. Dan yang kedua adalah kalau misalnya ada kecelakaan, kami ada semacam internal insurance. Oh, gitu. jadi itu harganya ada, termasuk ada. Makanya gua Buat tanya. driver sama juga kalau Pasti. penumpang tentunya kita akan bantu. Perusahaan besar seperti ini dia sudah include semuanya, mungkin dari asuransi dan sebagainya mungkin sudah masuk. Ini nggak sembarangan. Safety Tinggal first. dia mau. Oh, bener-bener luar biasa. Wong malah ini ada ide, nanti kalau dia pelanggan sampai lebih ke 10 kali, 20 kali akan dikasih tiket gratis deh ya. Kemana ya? Tiket gratis kemana? Dari Soekarno-Hatta ke Halim. Di situ juga dong. Sekarang sama Halim di situ juga. Itu artinya nanti Sama saya di bandara maksudnya. bener kan, jadi supaya mereka tuh berlangganan terus, nggak pernah berpaling ke tempat lain. Ngomong-ngomong, ada nggak tukang ojek perempuannya? Ada nggak? Banyak. Banyak. Ada Udah banyak katanya. 20 sekarang. Ada 20. Udah 20. Lumayan lah. banyak. Gambar-gambarnya ada nggak? Namanya nanya. Nanya itu kan bisa dijawab, bisa iya. Nanyanya yang bener. Lu mau naik ojek apa mau beli batu aki, lihat gambar. Lo enggak, main kan kalau ada yang cocok dia bisa nganter saya ke pelaminan gitu. Luar biasa, luar biasa. Bener-bener komplit. Saya ini nggak sembarangan, bener-bener safety itu tadi. Nah, maaf Pak, satu lagi ya sebelum lagi. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Pertanyaannya ancaman dia. Nih tipe penghasut nih. Ini kan berhubungan dengan konsumen juga tadi saya bilang ya. Nah sekarang keamanan buat drivernya, Ya kan. kan itu kan nggak tahu orang siapa Ya itu. kan. Antisipasinya seperti apa Mas? Gitu dong, Mas. Nakut-nakutin doang. Gua nanya. Iya, iya, iya. Gua jambak nih mulutnya nih. Rambut dijambak, mau jambak nanti. Kamu kayak nenteng apa? Dijawab. Apalagi kan ada dibilang tadi ada wanita, terus ya mungkin kan pasti ya itulah keselamatannya seperti apa antisipasinya Mas? Kalau kita memberi pengarahan ya, bahwa kalau ada situasi di mana kayaknya ini nggak bener nih, dia boleh meng-cancel order itu. Gitu. Kalau misalnya dijemput di daerah yang mungkin gelap atau nggak banyak orang, itu dia boleh berhak bilang nggak, saya nggak mau ngambil ini lagi. Gitu. Jadi itu pengarahan. Tapi ya memang tanggung jawabnya driver sendiri ya, keamanan dia, karena dia di jalan. Sabar, Mas, Kita sabar. juga nggak tahu. Ada dikasih kayak alarm atau apa-apa gitu deh. Oh, GPS Penumpangnya mungkin. itu, atau GPS itu ya. Iya. Ini berbahaya, ada dipencet tombolnya tuh merah atau Wah, ada GPS, tapi itu ide bagus tuh, Mas Tokolo, itu belum kita pasang. harus pencet. Lumayan tuh ide. Penumpang seperti Emergency dia tuh call pencet. gitu. Emergency button gitu ya. Penumpang kayak dia itu pencet. Biar Di bawahnya itu ada kayak sirine atau apa tanda. Kalau taksi kan ada lampu kecilnya itu, kalau penumpangnya berbahaya kan dia ada kode, dia bisa nyalain, tapi ini sedang gawat di situ kan bisa nyalain. Di ojek juga atau sirine. Pak, Gimana, Mas? Gimana tadi bunyinya biar ini mengundang orang. balik galak Bunyinya kenceng, Pak. atau dikasih musik koplo itu deh. Malah joget tuh. Untuk Mas Nadim lagi nih. Kibirnya dirimu pernah melakukan sidak langsung ke tukang ojek, apakah karena ada komplain dari customer nih monggo? Kalau sekarang sih kalau ada customer komplain atau apa, ya saya punya tim ya, karena sekarang udah ada 4.000 driver yang bergabung. Wow. Jadi mitra Gojek. Iya, iya. Ini membuka lapangan pekerjaan, mengentaskan kemiskinan dan mengurangi angka pengangguran, mendukung pemerintah. Betul. Very good. Very good. Tapi setiap kali kan saya gunain aplikasi saya sendiri 5 kali sehari pasti. Atau Wow. nggak bakal nyampe meeting-meeting di rumah ya. Kalau nggak bakal 5 lokasi nggak nyampe. Nah setiap kali saya naik Gojek selalu ngobrol sama drivernya. Suka dukanya apa, Iya, iya, iya. gimana pengalamannya di Gojek, ya gitulah. Saya langsung interview, saya paling seneng ngobrol-ngobrol gitu. Atau nggak saya nanti nggak tahu apa yang sedang terjadi di lapangan gitu. Betul, betul. Luar biasa sekali.
Kalau motornya itu motor dari para tukang ojeknya atau dari Mas Nadimnya? Semua motor, segala itu semua mereka memang ojek. Jadi mereka tuh kayak bukan dari Mas Nadim. Bukan. Kita ini sebenarnya bukan perusahaan ojek. Kami ini perusahaan mobile aplikasi. Iya, kami hanya menghubung ojek dan konsumen. Jadinya bisa langsung nyambung gitu. Saat ini di daerah mana aja? Dari 4.000 itu ke seluruh daerah di hampir seluruh Jabodetabek. Jabodetabek. Udah cover sama sudah di Bandung, udah baru mulai, dan di Bali. Wow. Mulai, ya. Itu bajunya, seragamnya dari Mas Radim sendiri. Betul. Kalau seragam sama helm kita kasih sama HP Android buat ngambil. Iya. Untuk Mas Nadim lah. Untuk Mas Jarta, Mbak Kes, bentar ya. Tidur dulu nggak apa-apa. Nanti dibangunin pakai pacul nanti. Mengelola 4.000 driver itu apakah sulit atau tidak? Monggo. Sebenarnya sulit-sulit gampang. Sulitnya karena ada berbagai macam isu yang timbul di lapangan. Jadinya customer service kita tuh selalu harus standby. Misalnya driver nggak tahu jalan, driver telat datang, gitu. Kadang-kadang ada driver yang mungkin nggak ramah sama penumpang. Nah itu harus semuanya kita filter, itu satu. Tapi gampangnya menurut saya karena nggak banyak orang yang tahu bahwa ojek itu sebenarnya di dalam service industri. Jadi kayak orang hotel atau apa, dia tuh memang tugasnya untuk surfing. Jadinya sebenarnya dalamnya potensinya tuh sangat baik. Hospital orang tuh ngira selalu ojek, persepsinya mereka tuh ya bau lah di pinggir jalan atau padahal bukan. Padahal mereka tuh orang yang sangat bekerja keras, potensinya besar dan multi talented. Sekarang multi talented. Kalau you one talented, yaitu sleeping talented. Belum beres Mas. Sekarang saya tanya Mas Tukul. Siapa yang lebih tahu jalan tikus daripada ojek di Jakarta? Nggak ada. Ya maaf Mas, tikusnya jangan ngeliat gitu dong. Lu jangan nekenin lagi, gak? Gua aja udah ngucapin terima kasih, lu tambahin lagi. Gua bukan tikus, gua masih sebangsa nying-nying. Makasih Nadine. Untuk bahagia dan Mas Darto. Apakah mengurangi aktivitas kalian di malam hari sebagai pengguna motor nih ya? Tadi aku baca di newspaper juga katanya di jalan layang di daerah situ Depok yang ke universitas itu juga sering kejadian karena gelap gulita dan kadang-kadang itu harus dikasih pos. Kantor pos, polisi. Jelas dong Mas. Security. Kan banyak kok Santi. Itu harus nyambung, aku pakai jelasin lagi. Kayak kamu bikin disertasi di kampus aja. Sabaran orangnya. Sabar banget sih orangnya. Bukan sabar banget, gua jengkel. Punya temen kagak cerdas-cerdas. Jengkel itu yang bau. Ini udah hari modern ini. Gua mau ngomong nih, gua mau ngomong. Iya. Gua udah lupa bahasa Jawa. Dan apa tindakan preventif kalian guna menghindari bahaya begal? Monggo dari Mbak Kian. Mengurangi sih enggak, cuma menghindari jalan-jalan yang sepi, kosong, kayak gitu sih. Terus kalau Kia pribadi sih kalau misalnya pulang syuting jam 2 pagi gitu, itu kayak pakai baju ya agak seperti laki-laki lah, jadi kayak nggak terlalu kelihatan perempuan banget. Naik motor sendirian pulang syuting? Aduh, kenapa nggak calling gue? Nggak, maksudnya gue punya temen-temen gitu. Kalau cuma nganter lu doang sih cuma jam 2 sih gua ada gua jambanin dah. Jamban membunuh. Jamban berarti isinya Pepi dong. Tahu dong. Ini penggemar saya loh, ini penggemar saya berat loh ini. Iya, kita. Kalau dari Mas Darta monggo. Waktu itu pas lagi marak pembegalan sempat memang mengurangi riding malam-malam gitu. Jadi dibatasin jam 9, jam 10 udah harus pulang. Tapi memang biasanya itu jam 9-10 pulang dapat berapa?
kebetulan dapat 4 lah, dapat 4 penumpang saya. Ya. Enggak, ini bukan 10.000 tukang satunya. ojek. Lu harus bisa kan tukang ojek sama tukang tahu. Payah lu enggak. Lu payah. Ini ada tukang tahu yang bikin tahu formalin, ini satu lagi dia. Jangan dong itu. Wah, next. Oh iya. Iya begitu, Yang 7. sempat dikurangi. Cuma kan sekarang waktu itu udah ada berita pembegal ditangkap, jadi sudah lebih aman gitu sekarang. Oke lah, ya kamu sudah nggak begal lagi jadi aman kan? Oh iya. Balik ke kalau driver ojeknya Mas Nadim pernah nggak ada yang kena kasus begal juga? Sampai saat ini belum. Amin. Amin. Jangan. Ya, amin jangan Sampai sampai. jangan diundang gitu. Iya, iya. Jadinya sampai sekarang alhamdulillah belum ada kejadian seperti itu. Niat baik dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Allah. Kalau ada niat baik itu pasti terlindungi. Dan niat baik itu nggak usah kamu tunda-tunda. Karena niat baik aja, kalau udah niat baik saya seneng, apalagi lu menjalankan lebih seneng lagi. Tapi ada niat jelek itu udah deg-degan, apalagi ketahuan. Tambah kayak kamu itu. Pemirsa, bincang-bincang saya malam ini semakin menarik. Penasaran cerita apa lagi yang akan kami bahas? Jangan kemana-mana, tetap di kamar. Oke, masih di bukan Mat. Pemirsa, manfaatkanlah transportasi umum dengan bijak dan tetaplah mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan safety riding. Terima kasih untuk bintang tamu saya pada malam ini, Kia Putri, Imam Darto, dan Nadiem Makarim. Dan terima kasih untuk pemirsa di rumah Mahmud Studio. Saya hanya Kidding dan pulau tidak ada motivasi kebelanjangan. Dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Ambil tontonan yang bagus dan dikurangkan diambil. Tata terus bukan mata pengajar positif untuk kontak. Lihat tapi di layar kaca 5 kali dalam seminggu, acara yang ditunggu-tunggu selalu. Gaya kocak berarwana, suasana dicari